Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di masjid yang penuh mubarak ini, dan insya Allah juga kita akan laksanakan sholat isya secara berjamaah pula. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang setia sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin dan hadirat jamaah maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini saya akan lanjutkan pengajian kita, yaitu ayat kursi lanjutannya. Lanjutannya, kalau dahulu itu yang saya sampaikan berkenaan tentang ayat kursi. Kemudian pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang isi daripada ayat kursi ini. Karena di ayat kursi ini dikatakan inna fihi ma ismullah al-azam, ya. Sesungguhnya pada ayat kursi itu, ya, kedua ayat terdapat nama Allah yang paling agung, antara lain di surah Ali Imran ayat 1 dan 2, dan juga di ayat kursi, ya, di surah Ali Imran ayat 1 2, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya Allah tidak ada ilah yang berhak dihadapi melainkan Dia yang maha hidup, kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Ya, juga ayat alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya alif lam mim, Allah tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang maha hidup, kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Inna fihi ma ismullah al-azam. Ya, sesungguhnya pada kedua ayat tersebut terdapat nama Allah yang paling agung. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Ya. Jadi di ayat kursi ini mencakup 10 kalimat, ya, 10 kalimat nama-nama Allah. Ya. Ini makanya disebut ini ayat kursi karena ayat yang paling mulia. Semuanya nama-nama Allah di dalam ayat ini. Ada 10 kalimat yang berkaitan dengan nama Allah. Ya, pertama, firman Allah mengatakan Allahu la ilaha illa huwa. Allah, ini nama yang pertama, Allah. Allah itu tidak ada selainnya, tidak ada Tuhan selainnya. Jadi satu-satunya Tuhan yang patut disembah, yang patut kita jadikan Tuhan yang sebenar-benarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sendiri menyatakan dalam ayat ini, Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia. Yang demikian ini memberitakan bahwasanya Allah lah yang tunggal, ya, dalam uluhiyahnya bagi seluruh makhluknya. Jadi ada namanya
tauhid uluhiyah, yang menuhankan Allah satu-satunya dalam penyembahan. Ya. Ada juga Allah tauhid rububiyah, ya, menuhankan Allah sifat-sifatnya, ya, antara lain Allah pengamah satu-satunya, Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha pemelihara, maha menciptakan dan seterusnya. Makanya ada sebut tauhid rububiyah, uluhiyah. Kalau uluhiyah itu sifat manusia kepada Allah, artinya penyembahan kepada Allah, hanya kepada Allah kita berdoa, hanya kepada Allah kita meminta, hanya kepada Allah kita menyerahkan diri, hanya kepada Allah kita beribadah. Kalau rububiyah hanya Allah yang maha perkasa, hanya Allah yang maha pengasih, hanya Allah yang maha penyayang dan seterusnya. Makanya Ibnu Taimiyah itu membagi tauhid itu menjadi 3. Ada tauhid rububiyah, uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ya. Tapi ada ulama yang menyalahkan Ibnu Taimiyah ini, mengatakan sesat karena tauhid itu hanya 1. Ya, tauhid tidak ada 3. Tetapi perlu kita ketahui, memang tauhid itu hanya mengesahkan Allah 1, tapi ada dalam hal rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, begitu juga dalam penyembahan ini tidak perlu ada wasilah, ya, perantara, karena pernah yang yang orang India itu pernah memasukkan orang-orang non Muslim ke dalam Islam, ya, sampai ribuan, ya, mengatakan bahwa wasilah itu, ya, syirik, ya. Jadi perlu kita memahami wasilah di sini. Wasilah yang dimaksud di sini adalah perantara kita dengan Allah. Umpamanya orang-orang musyrik dahulu itu menyembah patung, ya, menyembah patung. Kalau dikatakan kenapa kamu menyembah patung, ya, kami menyembah hanya perantara, ya, tetapi Allah itu disembah tidak mesti harus perantara, ya, kita harus sembah secara langsung. Nah, inilah yang dimaksud wasilah perantara. Kalau wasilah yang dimaksud alat, ya, media untuk sampai kepada pengetahuan tentang Allah, nah, itu tidak termasuk syirik, ya. Ini yang pertama. Makanya kalimat inilah kalimat iman yang paling tinggi, ya. Karena iman itu terbagi banyak. Yang paling tinggi itu la ilaha illallah, dan yang paling rendah itu imatatul adza fit thariq, ya, memungut sesuatu yang membahayakan di jalan. Nah, itu iman yang paling rendah, ya. Ada yang ulama mengatakan tidak bisa itu hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah bisa masuk surga. Nah, ini karena hanya omongan, ya. Memang Rasul pernah mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, ya, barang siapa yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah pasti masuk surga, ya. Ini karena menuhankan Allah satu-satunya Tuhan, ya. Nah, itu dijamin masuk surga karena diikuti dengan keyakinan dan ketaatan. Jadi memang tidak cukup kalau hanya ucapan, harus diikuti dengan keyakinan. Makanya itu
Al-imanu, ya, definisinya itu adalah at-tasdiqu bil qalb wal qaulu bil lisan wal amalu bil arkan. Ya. Iman itu adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, lalu membuktikan dengan perbuatan. Nah, itu baru dikatakan iman. Makanya dijamin masuk surga. Maka ada yang mengatakan la ilaha illallah tapi tidak mau masuk surga, ya. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ya. Siapakah yang tidak mau itu? Wa may ya'ba ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat padaku, maka itulah yang masuk surga. Jadi harus diikuti dengan ketaatan. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang tidak taat padaku, maka itulah yang tidak mau masuk surga. Jadi kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang harus diikuti dengan keyakinan dan ketaatan. Ya. Ya. Karena kalau mau ditimbang kalimat ini, ya, seperti Nabi Musa pernah mengatakan kepada Allah, ya Allah, ajarkan satu kalimat padaku yang tidak perlu kamu ajarkan lagi setelah itu. Maka Allah suruh ucapkan la ilaha illallah. Maka Musa mengatakan, kalau itu ya saya sudah paham, saya mau yang lain, ya saya sudah mengerti. Maka Allah jawab, seandainya kalimat ini ditimbang pada satu timbangan, lalu pada timbangan yang lain itu ditimbang langit dan bumi serta seluruh isinya, maka masih lebih berat la ilaha illallah. Nah, ini karena tingginya kalimat ini. Makanya itu di dalam surah Ibrahim ayat kalau tidak salah surah ke-14, ya, ayat 24 kalau tidak salah, itu dikatakan asluha sabitun, ya, pondasinya atau akarnya itu menjulang ke tanah. Wafaruha fis sama, dan cabangnya itu, batangnya itu menjulang ke langit. Ya. Itulah yang dimaksud kalimatan thayyibah. Ya. Kalimat la ilaha illallah. Wa tu'ti ukulaha min kullihin. Artinya memberi manfaat, yaitu berupa buah pada setiap musim. Nah, ini kalau kita mau pahami ayat ini, ya, alam taro kaifa, ya, bagaimana tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat permisalan, ya, kalimatan thayyibah, kalimat yang baik, asluha sabitun, ya, akarnya menjulang ke tanah. Itu maksudnya akidahnya, ya, maksudnya imannya, ya, yang tidak kelihatan tapi itu sangat menentukan. Kemudian wafar uha fis sama, batangnya menjulang ke langit. Nah, ini maksudnya ibadahnya, ya, ibadahnya baik karena akidahnya kuat. Kemudian tu'ti ukulaha min kullihin, ya, dan memberi makan berupa buah pada setiap musim. Nah, ini artinya akhlaknya, ya, jadi kalau bagus akidahnya, kemudian karena kuat, maka ibadahnya itu juga akan menjadi bagus, sehingga akhlaknya pun akan menjadi mulia. Karena memang tujuan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah
untuk menyempurnakan akhlak manusia, ya, menjadikan akhlak manusia mulia, ya. Wama, dalam hadisnya dikatakan innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-hayyul qayyum. Ya, al-hayyu artinya yang maha hidup. Ya, yang maha hidup ini artinya tidak mati-mati. Ya, jadi semua selain Allah itu pasti mati. Ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti mati. Tidak ada yang tidak mati. Ya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di sini Al-Hayyu. Ya, jadi perlu ditambah Maha. Ya, Maha artinya tidak ada matinya. Kalau kita ini hidup ada matinya. Makanya ada pendiri pondok modern Gontor itu mengatakan berani hidup tak takut mati, ya. Ya, karena kita pasti mati. Jadi harus berani hidup. Jangan takut mati. Kalau takut mati, jangan hidup. Ya, karena tidak mungkin hidup kalau tidak mati. Ya, pasti mati. Jadi kalau takut mati jangan hidup. Kalau takut hidup mati saja. Ini maksudnya artinya hidup dan mati itu pasti ada pada makhluk, ya, kecuali Allah yang maha hidup. Makanya di sini dikatakan yang maha hidup kekal lagi terus menerus. Ya, kemudian al-qayyum, ya, itu terus menerus mengurus makhluknya. Jadi tidak pernah tidur, ya, tidak pernah mati. Karena kalau mati ya tidak bisa mengurus makhluknya. Ya, artinya di dalam surah An-Nas itu kita selalu berlindung kepadanya. Ya, makanya Allah suruh katakan kepada Nabi Muhammad, Qul a'udzu birabbin nas. Katakan, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Tuhan manusia sebagai pemelihara. Mulai dari kita lahir sampai kita besar itu kita dipelihara. Sehingga sampailah kita pada sekarang ini kita terpelihara. Ya. Malikin nas, raja manusia. Ya, ketika kita sudah besar, nah itu banyak pengaruh setan, hawa nafsu, ya, apalagi di masa muda. Makanya dikatakan Malik itu adalah raja penguasa. Ya, jadi supaya kita tidak dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh setan, maka kita berlindung kepada Allah yang maha raja yang maha kuasa. Kemudian ilahin nas. Ilahin nas itu artinya Tuhan manusia yang disembah. Ya. Jadi ketika kita tua, yaitu kita harus betul-betul fokus pada ibadah, hanya kepada Allah, betul-betul menyerahkan diri kepada Allah. Karena kalau sudah tua itu kita sudah dekat dengan alam kubur, ya. Jadi perlu memperbanyak ibadah kepadanya. Artinya Al-Hayyul Qayyum, yang hidup kekal dan tidak akan pernah mati selamanya, yang mengendalikan semua yang ada. Dengan demikian semua yang ada di dunia ini sangat membutuhkannya, sedang dia sama sekali tidak membutuhkan mereka. Tidak akan tegak semuanya itu tanpa adanya perintahnya. Ya, jadi semua ini kita ada ketergantungan, ya, ketergantungan kepada makhluk-makhluk yang lain. Kita bergantung kepada air, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada makanan, kepada bumi. Ya, semua itu Allah pelihara kita.
Allah ciptakan untuk kita bergantung kepada banyak benda, tetapi Allah itu tidak bergantung kepada apapun, ya. Jadi itu makanya di dalam surah Al-Ikhlas itu dikatakan Qul huwallahu ahad Allahus samad, ya. Bergantung segala sesuatu, dan segala sesuatu itu bergantung kepada Allah. Bukan berarti kalau kita bergantung kepada benda berarti syirik, ya. Maksudnya itu adalah kita itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, ya. Seperti dalam hadis dikatakan ini al-mu'minu kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dan, seperti satu batang tubuh yang saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, jadi penuh ketergantungan. Ya, Allah tidak ada ketergantungan karena Dia yang menciptakan semua itu. Makanya Dia bilang Al-Qayyum, ya. Sedang Dia sama sekali tidak membutuhkan mereka. Nah, jadi kita membutuhkan mereka, terutama membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan dalam firman-Nya, ya. Wa min ayatihi an taqumus sama'u wal ard bi amrihi, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya. Nah, jadi semua ini bergantung kepada Allah. Jadi Allah yang mengatur, ya, makanya Dia maha hidup, tidak mati. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Artinya tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Ya, tidak sama makhluk manusia, kita itu penuh dengan kantuk dan tidur, ya. Kalau kita tidak tidur, ya bisa sakit. Kalau kita tidak mengantuk, ya tidak bisa tidur. Makanya manusia itu ya penuh dengan kekurangan, kelemahan, ya. Sementara Allah itu tidak ada kekurangan sama sekali. Yang ada hanya kelebihan. Ya, artinya Ia suci dari cacat, kekurangan. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kekurangannya sama sekali. Hanya yang ada kelebihan dan kesempurnaan yang paling sempurna. Tidak ada yang kurang sama sekali. Ia suci dari, makanya kita selalu sebut subhanallah, ya. Kalau ada sesuatu yang kita ragukan, nah kita itu ucapkan subhanallah. Seperti kalau kita jalan menurun, ya. Kalau dari atas gunung kita mau turun gunung, apa yang kita ucapkan? Subhanallah, maha suci Allah. Artinya Allah tidak akan mencelakakan kita kalau kita tidak berlindung kepada Allah. Karena bisa saja kita jatuh dari gunung lalu mati. Tapi karena Allah maha suci, tidak mungkin mencelakai kita, maka kita ucapkan subhanallah. Sebaliknya kalau kita mendaki itu suatu perbuatan yang sangat berat, ya. Maka apa yang kita ucapkan adalah Allahu Akbar, ya. Allah maha besar, ya. Allah maha besar, semuanya kecil. Jadi tidak ada kemungkinan untuk tidak bisa mendaki, ya. Seperti juga kalau kita mendengar azan, ada kalimat la haula wala quwata illa billah. Itu kalau azan menyebut, muazzin menyebut hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari pergi salat, mari pergi cari keberuntungan, maka kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada Tuhan, tidak ada daya dan kekuatan selain kekuatan dan daya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang yang dipanggil azan itu kuat untuk ke masjid. Jadi yang dapat kekuatan dari Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman. Makanya jawabannya itu la haula wala quwata illa billah, ya.
Artinya la ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Artinya ia suci dari cacat, kekurangan, kelengahan dan kelalaian dalam mengurus makhluknya. Bahkan sebaliknya, dia senantiasa mengurus dan memperhatikan apa yang dikerjakan setiap individu, dan dia senantiasa menyaksikan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Nah, jadi Allah itu maha melihat apa yang kita kerjakan, maha mendengar apa yang kita ucapkan, dan maha mengetahui apa yang ada di hati. Ya, jadi semua itu Allah tahu. Ya. Jadi kita ini pasti penuh pengawasan. Tidak pernah Allah tidur dari pengawasannya. Makanya itu ada yang dampingi kita itu malaikatnya Raqib dan Atid. Ya, Raqib dan Atid itu mencatat ya kebaikan dan keburukan. Ya, Raqib itu mencatat kebaikan dan Atid itu mencatat keburukan. Nah, itu yang dicatat itu hanya amalnya yang berkaitan dengan lahir, ya. Tapi amal yang berkaitan dengan batin itu malaikat tidak mampu mencatatnya. Yang mampu itu hanya Allah. Jadi Allah mengawasi secara langsung hati ini. Jadi itulah hati ini yang menentukan amal. Ya, jadi amal itu harus disertai dengan niat yang ikhlas. Maka amal itu bisa diterima oleh Allah karena dua. Ya, pertama amal sesuai dengan syariat, ya sesuai dengan tuntunan. Yang kedua niatnya hanya karena Allah semata-mata. Ya, jadi kalau niatnya itu Allah yang lebih tahu. Ya, malaikat tidak bisa ikut campur di dalamnya. Maka itu ketika orang yang berjuang di jalan Allah, itu Allah tahu niatnya. Ya, Allah tahu niatnya. Dan orang yang sudah salah niat itu pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka. Ya. Ya. Siapa itu? Pertama ada orang yang bersedekah, banyak hartanya keluar, tapi ketika ditanya oleh Allah, untuk apa kamu bersedekah? Lalu dia menjawab, aku bersedekah karena Engkau ya Allah. Maka Allah jawab, kamu bohong. Kamu bersedekah supaya diketahui oleh orang, bukan karena saya. Nah, itu Allah tahu. Maka dihempaskanlah dia ke dalam neraka pertama kali. Yang kedua ada orang yang mengajar, ya, belajar, ya, untuk mendapatkan ilmu dan untuk memberikan ilmu. Lalu Allah tanya, untuk apa kamu berilmu? Maka dia mengatakan, saya berilmu karena Engkau ya Allah. Maka Allah jawab, bohong. Saya tahu niatmu karena mau dibilang intelek, mau dibilang orang pandai, mau dibilang orang cerdas dan seterusnya. Maka dihempaskanlah dia ke dalam api neraka. Kemudian yang ketiga ada juga orang yang berjuang mati-matian. Lalu ditanya, untuk apa kamu berjuang? Maka dia jawab, berjuang karena Engkau ya Allah. Nah, ini mulut bisa bicara demikian, tetapi hati tidak bisa dibohongi. Jangankan Allah, kita sendiri tidak bisa membohongi itu hati. Ya, jadi Allah itu maha tahu. Nah, maka dia katakan, bohong, kamu berjuang karena mau dikatakan pahlawan. Maka dihempaskanlah dia ke dalam api neraka. Ya, la ta'khuzuhu sinatun. Berarti dia tidak dikalahkan, dikuasai oleh kantuk. Oleh karena itu dia juga berkata dan tidak juga tidur. Ya, ini yang ketiga, kalimat yang ketiga.
Kemudian kalimat yang keempat. Nah, ini sudah yang keempat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Dan firman-Nya, kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Ya. Hal itu merupakan pemberitahuan bahwa semua makhluk ini adalah hambanya dan berada di dalam kerajaannya, pemaksaannya, dan juga kekuasaannya. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu sangat-sangat maha kuasa. Ya. Jadi seluruh makhluk selain Allah itu di bawah kekuasaan Allah. Ya. Kita ini tidak punya kekuasaan sama sekali. Ya. Kalau dibandingkan kekuasaan Allah, walaupun kita punya kekuasaan, tetapi itu sangat terbatas. Ya, sangat terbatas. Tidak ada kekuasaan yang full. Ya, seperti Fir'aun. Fir'aun itu kalau kita lihat, dia betul-betul berkuasa pada zamannya, tetapi ada masanya dia jatuh. Ya, jadi tidak ada kekuasaan yang abadi. Ya, hanya yang abadi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mempunyai apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi itu tunduk sama kekuasaannya semua. Jadi kenapa kita tidak mau tunduk kepada Allah? Sedangkan benda mati saja tunduk, ya. Seperti kalau terjadi bencana, ya, itu kalau Allah menghendaki pasti akan taat dan patuh, ya. Makanya itu kita harus takut kepada Allah kalau seandainya bencana ini datang. Kalau mau tidak datang bencana itu, ya harus kita betul-betul bertakwa kepadanya, ya, karena Allah sudah berjanji, ya, dalam Quran, ya, walau amana ahlul qura wattaqau la fatahna, ya, barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu, ya, ya, fakhasnahum, ya, itu artinya seandainya penduduk suatu kampung itu beriman dan bertakwa, itu pasti berkah, ya, datang dari langit dan bumi, ya, berkah. Tapi karena mereka itu mendustakan ayat-ayat kami, lalu kami siksa mereka. Maka apa yang terjadi di negeri kita ini, banyak bencana. Nah, itu karena tidak ada ketakwaan, tidak ada rasa takut kepada Allah. Semua hanya ingin hidup sementara yang tidak ada nilainya sama sekali di akhirat, ya. Maka itu orang kafir itu bagi mereka itu diberi kehidupan, kesenangan dunia ini tidak ada nilainya, ya, bagi Allah sama sekali, ya. Karena seandainya ada nilainya itu di dunia, pasti mereka tidak akan dikasih. Karena tidak ada nilainya, maka tidak apa-apa dikasih. Padahal kita itu hanya salat sunat fajar 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu baru salat sunatnya saja di sebelum salat subuh, apalagi salat subuhnya. Ini berarti tidak ada nilainya dunia ini kalau mau dibandingkan ibadah kita kepada Allah berupa salat sunat fajar 2 rakaat saja. Ini yang keempat, ya. Jadi itu sudah 4 kalimat Allahu la ilaha illa huwa pertama, yang kedua al hayyul qayyum, yang ketiga la ta'khuzuhu sinatun wala naum, dan yang keempat lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan yang kelima man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih, ya. Firman-Nya, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya, ya. Ini merupakan bagian dari keagungan, keperkasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak seorang pun dapat memberi syafaat
kepada orang lain kecuali dengan seizinnya. Ya, makanya itu semua ini izin Allah. Tidak ada yang terjadi tanpa izin Allah. Daun yang jatuh itu izin Allah. Ya, jadi bapak tidak bisa menolong anaknya, anak tidak bisa menolong bapaknya, ya, kecuali dengan izin Allah nanti di hari kemudian. Maka izin Allah ini perlu kita capai, perlu kita kejar, ya, perlu kita usahakan mendapat izinnya Allah. Ya, umpamanya orang tua, ya, supaya dapat izinnya Allah untuk menolong kita di akhirat, maka kita doakan dia, ya, doakan walaupun dia sudah meninggal dunia. Begitu juga orang tua kepada anaknya, ya, selama masih kecil anak itu dia pelihara menjadi anak yang saleh, sehingga kalau menjadi anak yang saleh dia mendoakan, itu doa anak yang saleh akan menjadi pahala, ya, walaupun sudah meninggal dunia. Nah, ini karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dengan izinnya maka tidak akan bisa menolong. Maka itu di dalam hadis Rasulullah mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Ya. Apabila anak cucu Adam itu meninggal, maka putuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah, aw ilmun yuntafa'u bihi, aw waladun shalih yad'ulah, yaitu sedekah yang berjalan terus-menerus, ya, ilmu yang diamalkan, kemudian anak saleh yang mendoakan. Ya. Maka itu semua dengan izin Allah, sebagaimana yang ditegaskan dalam sebuah hadis tentang syafaat. Nah, saya bacakan saja artinya. Aku datang ke bawah arsy, lalu aku tunduk bersujud, maka dia membiarkanku selama waktu yang dia kehendaki. Kemudian dikatakan, angkatlah kepalamu, katakanlah perkataanmu akan didengar, dan berilah syafaat, dan engkau akan mendapat syafaat. Nabi bersabda, kemudian Allah memberikan suatu batasan kepadaku, lalu aku memasukkan mereka ke dalam surga. Jadi ini perlu kita perbanyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena orang yang paling kikir itu katanya kalau Nabi kita disebut namanya lalu dia tidak bersalawat. Ya, padahal kalau kita bersalawat kepada Nabi itu 1 kali, maka Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Nah, itu artinya syafaatnya kita bisa dapatkan nanti di hari kemudian. Ini jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang keenam, ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Yang demikian itu sebagai bukti yang menunjukkan bahwa ilmunya meliputi segala yang ada, baik yang lalu, kini, dan yang akan datang. Nah, ini ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu, ya. Nah, maka ilmu kita itu tidak ada apa-apanya, ya. Dalam ayat dikatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Kamu tidak diberi ilmu itu kecuali sangat sedikit. Ya, maka kita tidak boleh sombong dengan ilmu yang sedikit sekali. Ya. Karena kesombongan itu bisa membawa bencana, ya. Nah, karena kesombongan itu ada bermacam-macam. Kesombongan dalam ilmu, ya. Kalau dia merasa lebih dari yang lain, ya. Itu. Yang kedua, kesombongan harta, ya. Kalau dia merasa lebih kaya dari orang lain, padahal di atas dia masih ada yang lebih kaya,
Ya, begitu juga kesombongan jabatan. Dan ini semua sudah dibuktikan pada masa Fir'aun. Ya, ada kesombongan jabatan, kekuasaan seperti Fir'aun. Ada kesombongan harta seperti Qarun. Ada kesombongan ilmu seperti Hamam. Nah, ini semua akan hancur karena kesombongan. Makanya Nabi mengatakan tidak akan mencium baunya surga itu kalau ada rasa sombong, walaupun itu satu biji atom, ya, zarrah. Ya. Apa itu sombong? Sombong itu artinya merasa lebih daripada orang lain dan tidak mau taat, ya, tidak mau taat. Seperti iblis. Mengapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Karena dia merasa lebih baik dari Adam. Adam diciptakan dari tanah, dia diciptakan dari iblis. Masa saya mau sujud kepada Adam yang lebih hina daripadaku? Nah, saya lebih mulia. Nah, ini padahal Allah tidak membedakan, ya, semuanya sama di sisinya, tidak ada perbedaan mulia dan hina, ya, karena ciptaannya. Tetapi yang membedakan itu hanya takwanya. Seandainya dia merasa selevel karena ciptaan, dia pasti sujud. Nah, makanya itu kesombongan itu harus kita hilangkan. Ya, kesombongan itu lawan daripada rendah hati. Ya, ada rendah hati, ada tinggi hati. Tinggi hati itulah kesombongan. Rendah hati itulah tawadu. Ya, tawadu itu artinya tidak merasa lebih hebat dari yang lain. Ya, makanya itu ilmu itu kalau orang makin pandai, dia makin tawadu. Ya, seperti padi yang makin tinggi makin menunduk. Ya, seperti bintang ada di langit, tetapi dia menampakkan diri di dataran air. Nah, ini namanya rendah hati. Ya, beda dengan rendah diri. Ya, rendah diri itu kepada Allah. Kalau rendah hati kepada sesama manusia. Tidak boleh rendah diri kepada sesama manusia karena sama kita. Ya, tidak ada perbedaan antara si kaya, si miskin, antara penguasa dengan yang dikuasai. Itu sama di sisi Allah. Tidak boleh rendah diri, harus merasa sama rata. Tetapi yang harus kita itu rendah diri, ya. Ya, ini rendah diri kepada Allah, rendah hati kepada sesama manusia. Nah, kemudian kalimat berikutnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang ketujuh. Ya, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Selanjutnya penggalan ayat, dan mereka tidak mengetahui apa-apa yang dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Artinya tidak ada seorang yang dapat mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah kecuali yang telah diajarkan, ya, dan diberitahukan oleh Allah kepadanya. Ini seperti Adam. Ya, Adam itu sebenarnya tidak tahu apa-apa, ya. Yang ajar itu Allah. Makanya Adam itu menjadikan lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena Adam itu bisa mengajarkan malaikat. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya. Summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Subhanaka la ilma lana. Ya. Ya, itu Adam mengajarkan ilmu nama-nama kepada malaikat. Lalu Allah menagih malaikat untuk memberitahukan nama-nama. Dia tidak tahu, maka mereka mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana.
Jadi ilmu itu ya harus kita rasakan bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan merasa saya sudah pandai karena saya rajin, karena saya bersungguh-sungguh belajar ya, karena saya telah bersusah payah ya, itu termasuk, tetapi itu ada pertolongan dari Allah. Jadi semua yang kita dapatkan berupa kelebihan, berupa kekayaan ya, berupa keselamatan, kenyamanan, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh takabur ya. Kita harus rendah hati ya kepada sesama manusia dan rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud rendah diri ini artinya kita tidak ada apa-apanya ya. Kalau mau dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah Hamka itu mengatakan waktu datang ke Makassar, dia katakan kalau kita lihat peta itu ya, peta Makassar itu hanya titik ya, titik itu di peta. Jadi apa kita di situ tidak ada apa-apanya ya, itu Makassar saja titik ya. Dibandingkan dengan Sulawesi kalau dibandingkan dunia tidak ada titik. Dunia dibandingkan alam semesta tidak ada apa-apanya. Dibandingkan Allah itu, makanya Allahu Akbar, kita ini dibandingkan dengan Allah tidak ada apa-apanya. Maka sungguh terlalu kalau ada orang yang tidak mau mengakui keesaan Allah, kekuasaan Allah, apalagi tidak mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh terlalu. Masih lebih baik iblis, karena iblis itu masih mengakui adanya Allah, cuma dia tidak tunduk. Tapi manusia ada yang tidak mengakui kekuasaan Allah ya, namanya saja ateis, tidak bertuhan, tidak beragama. Kalau orang sudah tidak beragama, tidak bertuhan, ya semuanya halal, apa saja mau dilakukan ya. Makanya Allah, lakukan apa saja, tapi pasti kamu akan dapatkan ya balasannya nanti. Kalau bukan di dunia, pasti di akhirat. Kemudian berikutnya, kalimat berikutnya, wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Ini yang keberapa ini? Tadi yang keberapa itu tadi? Ya, 7 ya, sekarang 8 ya. Ya, wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Oh iya. Ya karena waktu jualan yang membatasi kita, maka saya cukupkan sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.